Saya presentasi dulu. Ahmad ada? Hansa, Hajar, Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita permainan inovasi itu saya berikan materi terkait tentang peraturan permainan ya sepak bola. Nah, jadi nanti kita mempelajari terkait peraturan-peraturan sepak bola. Karena ini penting ya, seperti yang pernah saya sampaikan saat mengangkat perkuliahan. Karena ini menjadi dasar kalian nanti ketika kalian memberikan pelajaran sepak bola di sekolah. Ya, jadi kalian harus tahu, jangan sampai ketika kalian tidak tahu terkait tentang peraturan permainan sepak bola, nantinya kalian akan merugikan, ya, merugikan tim kalian, merugikan tim sekolah kalian. Ya, oke ya. Ada gambaran sampai di sini. Ya, kenapa saya bawa bendera? Ya, ada kartu wasit. Ya, warnanya berbeda. Ya, ada peluit, ada poin toss. Nah, ini nanti kita bahas. Di sini capaian perkuliahannya yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan dan menyikapi permasalahan terkait peraturan permainan sepak bola. Karena kita masih sering melihat pelatih-pelatih, pemain-pemain, apalagi di Liga 3, Liga 2 sering banyak liputan. Yang kadang kita lihat pemain ataupun pelatih itu tidak paham terkait peraturan permainan, ya, hingga akhirnya dia bisa merugikan timnya sendiri. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada 17. Ya, lapangan, bola, pemain, perlengkapan pemain, wasit, perangkat pertandingan lainnya, durasi pertandingan, memulai kembali permainan, bola di dalam dan di luar permainan, menentukan hasil pertandingan, offside, pelanggaran dan perilaku buruk, tendangan bebas, tendangan penalti, lemparan ke dalam, tendangan gawang, dan tendangan sudut. Ini memang lingkup peraturan permainan. Nah, jadi ada 17 pasal ini yang harus kalian paham. Ya. Bisa kita lihat. Benar offside ya? Ya. Kenapa benar offside? Karena kenapa? Belakang ke lawan. Coba, kenapa? Itu di belakang ke lawan. Kenapa? Beto Di belakang ke lawan. di
belakang bek lawan menerima bola. Terakhir lawan. Di baris Paling dekat. paling belakang. Paling akhir. Oke. Itu di baris paling belakang pertahanan terakhir. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Terus ada apa lagi di dalam kejadian video tersebut? Banyak protesnya dia ngapain? Apakah kartu mati? Masa nyinggung dulu kartu merah? Mendorong kartu merah? Kerasan. Lalu guru. Kira-kira rugi nggak? Rugi. Ruginya di mana? Hah? Jelek. Ada lagi? Kehilangan staf pelatih di pertandingan berikutnya. Kehilangan staf pelatih. Padahal di situ ini pertandingan krusial, ya, menentukan lolos atau tidak lolosnya. Ya. Terus di situ apalagi yang rugi? Ya, itu tidak offside. Padahal nyatanya pemain tersebut adalah offside. Itulah yang tadi saya singgung. Ya, ketika ofisial, pemain, pelatih tidak memahami peraturan permainan, itu akan banyak menimbulkan kerugian. Salah satunya bisa diusir oleh wasit karena protes ke. Yang kedua, mental pemain pun akan terganggu. Dia akan terpecah. Yang seharusnya fokus bermain, ya, karena pelatihnya bikin onar, kemudian protes berlebihan, mendapatkan kartu merah, tidak ada arahan lagi dari pelatih ketika bermain karena pelatihnya sudah pergi dari bench pemain. Pemain akhirnya tidak konsentrasi dalam bermain. Bisa juga pemain pun nanti psikologinya akan terganggu karena tersulut emosi. Wah, pelatih saya di kartu merah. Pasti pernah mengalami hal itu nggak dulu ketika main? Pernah nggak? Ada yang pernah? Siapa yang pernah? Jadi dulu pas sekolah atau di klub lah. Ada yang pernah? Pelatihnya protes atau pemainnya protes kena kartu kuning, kartu merah. Sepak bola usia futsal. Kamu ikut di Bali atau di? Ya. Main dari kabupaten mana? Semarang, Pak, pertama. Oh, Semarang. Kenapa? Ceritakan. Waktu lawan Banjar kalau tidak salah, Pak. Banjar usia berapa? 19, 19. Oke, kenapa? Kan waktu itu apa? Cengkel saya kan bodi, Pak. Cuma bodi itu Pak pelan. Oke. Karena jatuh langsung apa namanya? Full. Nah, Terus? itu juga menit-menit terakhir, Pak. Oke. 6 menit terakhir kalau tidak salah. Pelatih saya protes. Oke. Berlebihan. Oke. Kartu kuning. Tapi ada perasaan wah saya dirugikan nih sama wasit. Ada rasanya. Ya. Itulah yang terjadi. Pasti ketika protes seperti itu pasti tidak akan mungkin mengambil atau mencabut keputusannya itu. Paham nggak definisi offside? Ya tadi videonya bukan saya memperlihatkan kesalahan wasit ya. Nah, wasit salah itu wajar manusiawi. Tadi memang beberapa video-video itu adalah kesalahan dari wasit. Ya, wasit salah dapat hukuman nggak? Kartu merah nggak?
wasit salah itu dapat hukuman. Hukumannya kapan diberikan? Bukan pada saat dia bertugas, ya. Tapi nanti setelah pertandingan selesai dapat evaluasi, ternyata wasit salah memberi keputusan, dia akan di stop penugasannya. Pasti. Nama panggilan saya Ipul, Pak. Ipul. Pasti Ipul itu bukan pemain apa? Matanya pemain musik kan? Silakan Mas Sul. Mohon izin Bapak, kalau sepemahaman saya, definisi offset sendiri itu adalah apabila ada pemain lawan yang berada di garis pertahanan belakang lawan, Pak. Oke. Jadi apabila semisal saya kasih contoh aja ya Pak, biar lebih saya ngasih ini lebih gampang gitu ya Pak. Semisal saya itu berada di garis belakang pertahanan lawan dan bola dioper kepada saya dan saya menerima tersebut, itu jadilah offset seperti itu Pak. Oke. Pertama. Nah, definisi offside tadi sudah lihat cuplikan dari video itu, ya. Ini ada garis. Serius deh. Tangannya dia lebih dekat ya. Dia posisinya sudah dikatakan offside. Posisi doang bisa dihukum nggak? Kenapa? Posisi doang dia berdiri di sini nggak masalah. Nanti dia tidak berusaha untuk mencampuri pemain. Mencampuri permainan itu apa saja? Posisi offside. Berada dalam posisi offside bukan suatu pelanggaran. Enggak. Ini loh. Karena kenapa tangan tidak masuk? Tidak bisa digunakan. Karena dalam permainan sepak bola, tangan itu tidak bisa dipakai untuk melakukan permainan. Makanya ketika posisi tadi tangan lebih dekat dan secara garis vertikal, tangan lebih dekat, dia belum masuk offside. Karena tangan tidak dianggap dalam bagian tubuh yang syarat offside. Kepala, badan, kaki itu syarat offside. Dua, setiap bagian dari kepala, badan atau kaki lebih meningkat atau yang meningkat itu kan lebih bertahan. Yang mana? Yang mana ini? Ya, betul. Ini adalah pemain bertahan kedua terakhir. Karena pemain bertahan ke satu terakhir yang mana? Kiper. Good. Kiper itu juga masuk dalam pemain bertahan. Jadi, misal nih kejadian, kipernya naik ke sini nih kipernya. Pemain kedua terakhir yang mana? Yang diisi dari offside ya. Pemain dikatakan offside ya. Kalau pemain tidak berada pada posisi offside jika sejajar dengan lawan kedua terakhir atau bola. Kemudian pelanggaran offside. Nah, pemain bisa dikatakan mendapatkan pelanggaran offside. Seorang pemain diberikan pelanggaran offside jika pada saat bola dimainkan atau disentuh oleh rekan setimnya terlibat dalam permainan tadi saya bilang dan mencampuri permainan. Satu, menutup jarak pandang lawan. Nah, walaupun dia tidak mengambil bola, tapi dia menutup pergerakan lawan, ya, dengan blocking, dia akan melanggar offside. Karena dia dapat mencampuri permainan. Pemain headingannya tidak beraturan kan. Dia mendapatkan keuntungan di posisi dia dari ball headingan mendapatkan bola terus shooting itu offside. Sama halnya ketika bola rebound karena tiang atau tetisan kiper, ketika posisi kita dalam posisi offside menguasai bola, dia akan kena offside. Nah, jadi tadi pun pada saat video itu dilihat pemain menendang. Saat pemain menendang itu temannya baru lari, baru masuk area, dapat bola, dikatakan offside. Padahal batas berlakunya offside adalah ketika bola ditendang oleh temannya. Nah, ketika bola ditendang, posisi pemain atau teman kita belum pada posisi offside, terus
dia mengambil bola, dia sah. Tapi ketika bola akan ditendang, posisinya sudah di posisi offside, nah, baru itu kita harus wait and see, lihat dan tunggu. Memainkan bola atau enggak, mencampuri permainan atau enggak. Ketika memainkan bola atau mencampuri permainan, dia akan bisa kena hukuman offside. Ya, karena tidak ada offside dari lemparan kita ke dalam. Ya. Berikutnya tendangan sudut. Tendangan sudut tidak offside. Kenapa? Padahal tendangan sudut ketika masuk gol, gol nggak? Gol. Kenapa tendangan sudut kok tidak berpengaruh offside? Ada yang tahu? Kenapa? Padahal dia berpengaruh gol. Kalau tendangan sudut dimulai tendangnya itu dari garis gawang. Kalau garis yang di belakang itu namanya garis gawang. Ada di garis gawang temannya 2 kali tendangan, 1 tendang des, ditendang pemain-temannya, pam, ke depan, nah itu baru offside, kena offside. Tapi ketika tendangan masuk, tendang langsung ke arah gawang, pemain penyerang temannya menerima bola itu tidak offside. Ketika masuk langsung ke gawang lawan tidak berpotensi gol, kecuali tersentuh oleh pemain. Sinyalnya, tandanya tendang bola secara langsung itu wasit mengangkat tangannya. Ya. Nah, sekian di situ ada quiz. Nanti silakan kalian berjalan quiz. Ya. Sudah ya? Nah, nanti silakan kalian bikin kelompok. Ya, satu kelompok isinya 10. Ya, 10, nanti sisanya kan ada 40 lebih. Nanti sisanya bisa ikut kelompok lainnya. Silakan kerjakan tugas ini, tugas kelompok ya, membuat statistik pertandingan. Nanti pertandingan pakai Liga 1. Pertandingan Liga 1. Kalian buat analisa. Tendangan bebasnya berapa yang terjadi? Ya, kemudian tendangan bebas tidak langsungnya berapa? Hitung berapa kali tim A, tim B. Tendangan sudutnya berapa kali tim A, tim B. Offside-nya berapa kali tim A, tim B. Kartu kuningnya berapa kali tim A, tim B. Kartu merahnya berapa kali tim A, tim B. Nanti ditulis di sini pertandingan mana sama mana. Ya. Project tim best project. Ya. Kemudian nanti dibuat juga di sini bidding matrix. Ada nama tim, deskripsi posisi kejadian, waktunya kapan, keterangan mulai kembali permainan seperti apa. Misalnya nama tim Persija, deskripsi proses kejadian adalah offside. Waktunya kapan? Di menit 15.3. Memulai kembali permainan yaitu tendangan bebas tidak langsung. Kalau offside itu tendangan bebas tidak langsung. Bawahnya Persib Bandung, kejadian penalti menit keberapa, mulai kembali lagi tendangan di penalti. Ya. Kejadian lagi pelanggaran tackling, nama tim misalnya Persija. Deskripsi proses kejadian adalah pelanggaran tackling, kartu kuning. Misalnya kartu kuning. Nomornya berapa? Pemain nomor berapa? Ditulis di sini kartu kuningnya. Waktunya kapan? Menit seberapa? Mulai kembali lagi apa? Tendangan bebas langsung. Jadi bertanya Pak terkait deadline-nya sampai kapan? Minggu depan. Minggu depan. Ya. Jadi minggu depan sudah harus dikumpulkan. Ya. Oh, dan sampai sebelum ada permainan event lagi ya Pak? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kalau saya pastikan salam olahraga jawabannya? Ya. Oke ya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.